Fluida dinamik. Kalian pasti pernah berpikir kenapa pesawat sebuah kendaraan berbadan metal dengan ukuran segede gaban ini bisa terbang. Lalu, gimana caranya Valentino Rossi bisa melewati musuhnya dengan mudah di pertandingan MotoGP? Dan juga, kenapa selang air bisa mengalir semakin deras ketika ditekan ujung selangnya? Hal-hal tadi sangat berhubungan dengan konsep fluida dinamik. Fluida sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat mengalir mencakup zat cair dan zat gas, seperti air, sirup marjan, dan juga udara. Selain itu, ada beberapa zat padat yang bisa disebut dengan fluida, salah satunya adalah gletser. Lalu, untuk fluida dinamik atau bisa disebut fluida bergerak ini merupakan fluida yang sedang dalam keadaan bergerak. Dalam video kali ini, kita akan pelajari tentang fluida ideal, persamaan kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Ketika kita bicara tentang fluida dinamik, maka pembicaraan tidak sesimpel itu, karena fluida bergerak sangat dinamis. Untuk membuat analisa fluida dinamik menjadi sederhana, maka diperkenalkan konsep fluida ideal. Fluida ideal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kita anggap fluida yang kita pelajari itu tidak termampatkan. Artinya, volume dan massa jenisnya tidak berubah karena tekanan. Yang kedua, kita anggap fluida ini memiliki aliran laminar, yaitu aliran yang mengalir mulus dan sempurna, tidak bergerak acak atau turbulensi. Yang ketiga, yaitu fluida ini tidak memiliki viskositas. Maksudnya, fluida ini encer dan mudah mengalir seperti air dan udara serta tidak memiliki kekentalan seperti madu atau oli. Pada saat fluida mengalir, volume air yang mengalir tiap waktunya biasa kita sebut dengan debit. Debit sendiri memiliki rumus T sama dengan V per T. Seperti halnya ketika kita mendengar berita di televisi, debit air Sungai Bengawan Solo meningkat sehingga menyebabkan banjir. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa semakin banyaknya volume air akan meningkatkan debit air. Karena volume memiliki rumus luas penampang dikali panjang dan juga rumus waktu ini bisa diganti dengan jarak dibagi kecepatan. Maka kalian bisa menghitung debit dengan cara menghitung luas penampang dikali kecepatan. Seperti halnya ketika kita memencet selang air saat menyiram tanaman, maka kecepatan air ini akan semakin besar. Hal ini mempunyai kesimpulan bahwa semakin kecil luas penampang atau A, maka kecepatan air atau V ini semakin tinggi. Jadi, hasil perkalian dari kedua ruas ini akan selalu sama. Hal ini menyebabkan debit masuk sama dengan debit keluar. Inilah yang kita sebut dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas sendiri merupakan kepanjangan dari sifat fluida ideal, yaitu tak termampatkan. Daniel Bernoulli, seorang fisikawan ternama pada abad ke-18 ini memiliki teori bahwa semakin besar kecepatan aliran fluida pada pipa, maka semakin rendah tekanan yang fluida itu berikan pada dinding pipa. Dan berlaku juga sebaliknya. Rumus persamaan Bernoulli sendiri diambil berdasarkan hukum kekekalan energi, yang mana tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Dari rumus tadi dapat diturunkan sebagai berikut. Rumus energi kinetik sama dengan setengah massa kali kecepatan kuadrat. Karena energi kinetik per volume bisa diganti menjadi rho per massa jenis. Rumus energi potensial sendiri yaitu massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Karena sama seperti energi kinetik, jika energi potensial per volume sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian dibagi volume, maka massa per volume ini sama dengan massa jenis. Bisa dirubah menjadi rho dikali gravitasi dikali ketinggian.